dengan polemik apa yang ada saat ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu banyak orang yang menghujat saya diintimidasi, bahkan saya dibuat konten-konten oleh orang-orang yang menyatakan dirinya habaib. Saya dibuat konten dengan menceritakan Habib Ali Habsyi. Saya dibuat konten, dicaci maki, dihina, bahkan dengan kata-kata kotor, bahkan dengan kata-kata provokasi, bahkan difitnah, dipersekusi, disuruh buat video dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua tahu saat ini bagaimana mereka berbalik arah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Wafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam kesehatan dan juga lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Polemik isu terkait batalnya nasab Syahdah Ba'alawi memang hingga saat ini masih hangat diperbincangkan di tengah-tengah umat. Bagaimana kita melihat kedua belah pihak malah saling serang satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Tidak ada keterselesaian dalam polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi. Semenjak isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini muncul, berbagai tanggapan maupun kritikan muncul menanggapi Kiai Imaduddin yang membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alawi, karena hal tersebut sangat amat bertentangan, dinilai sangat amat bertentangan dengan para ulama yang sedari dulu tidak ada satupun yang membatalkan ataupun menggugat daripada keabsahan nasabnya Syahdah Ba'alawi. Dalam isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini, tidak sedikit pula para habaib yang merasa dirugikan atas kemunculannya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alawi, karena munculnya Kiai Imaduddin dianggap ini sebagai pemecah belah umat, juga ini dianggap sebagai daripada ingin menjauhkan umat dari para habaib dzurriyyahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi pada video kali ini tidak sedikit juga daripada para habaib yang merasa bersyukur atas kemunculannya Kiai Imaduddin ataupun munculnya isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi. Salah satunya ada Habib Hussein Ba'agil, yang mana dalam hal ini beliau merasa bersyukur atas munculnya Kiai Imaduddin yang membahas terkait batalnya nasab Syahdah Ba'alawi. Lantas kenapa Habib Hussein Ba'agil malah bersyukur, bukannya marah ketika munculnya Kiai Imaduddin yang membahas terkait batalnya nasab Syahdah Ba'alawi? Mari kita simak bersama-sama cuplikan videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah lama untuk ingin membuat video ini dengan menunggu momen yang tepat. Jadi dengan polemik apa yang ada saat ini, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu banyak orang yang menghujat saya diintimidasi, bahkan saya dibuat konten-konten oleh orang-orang yang menyatakan dirinya habaib. Saya dibuat konten dengan menceritakan Habib Ali Habsyi. Saya dibuat konten, dicaci maki, dihina, bahkan dengan kata-kata kotor, bahkan dengan kata-kata provokasi, bahkan difitnah, dipersekusi, disuruh buat video dan lain sebagainya. Mudah-mudahan mereka semua tahu saat ini bagaimana mereka berbalik arah. Dulu saya dihina karena membela Pak Jokowi, saya dipersekusi, diintimidasi, bahkan dicaci maki, didatangi, diludahi, ya kan? Saya pernah diludahi juga oleh orang-orang yang habaib tapi rasa HTI gitu ya, habaib rasa Wahabi. Dulu Habib-habib itu terprovokasi dengan pemikiran-pemikiran Wahabi, HTI. Nah, sekarang mereka udah pernah merasakan ya. Sekarang mereka merasakan bahwa apa yang saya kerjakan dulu itu semuanya benar, bahwa kita harus bersama pemerintah, harus kita bersama umarok, aparatur TNI Polri harus kita jaga, kita lindungi. Nah, sekarang mereka terkena imbasnya. Saya bersyukur sama Allah SWT dengan semua polemik yang ada ini. Sekarang semua habaib dicaci maki, difitnah. Itu karena mereka habib-habib dulu itu banyak yang terimbas, terprovokasi oleh orang-orang yang punya pemikiran yang bukan di dalam thariqah Syahdah al-Alawiyah. Mereka yang keluar dari pemikiran Alawi, mereka yang keluar dari pemikiran Ahlus Sunnah, mereka yang sudah tercuci otaknya dengan pemikiran-pemikiran yang bukan Ahlus Sunnah, yang menyerang saya dulu itu. Seolah-olah dia Ahlus Sunnah, seolah-olah dia di thariqah benar, padahal mereka keluar dari thariqah Syahdah al-Alawiyah. Ya,
Saya bersyukur sekali kepada Allah. Sekarang Allah tunjukkan kepada semua orang yang dulu mencaci maki saya, yang menghina saya, yang memperkusi saya, yang nyuruh saya buat video dan sebagai macam. Ya, sekarang mereka merasakan betul. Saya bersyukur sama Allah. Sakit hati saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit hati saya yang kalian hina, yang kalian caci maki, yang kalian remehkan, sekarang ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya himbau kepada semua saja yang tidak tahu politik tidak usah membahas tentang masalah politik. Yang nggak ngerti tentang masalah kenegaraan nggak usah bahas kenegaraan. Habaib yang mereka berdakwah ngurusi urusan dakwah saja. Habaib yang ingin masuk dunia politik, kalian jadi anggota dewan, kalian jadi bagian daripada pemerintahan. Itu silahkan Anda berbicara politik. Kalau bukan bagian dari pemerintah, nggak usah berbicara politik, malah blunder kemana-mana. Berbicaralah sesuai tupoksi, tugas pokok dan fungsi. Jangan melampaui batas. Ya, kepada youtuber yang dulu mencaci maki saya, menghina saya, gara-gara kalian sekarang para salafun saleh dihina, dihujat. Kalian para habib-habib yang sok jagoan, gara-gara kalian, gara-gara mulut kalian, habib-habib yang dakwah yang sok jagoan itu, gara-gara kalian sekarang para leluhur Sadah Al-Alawi dicaci maki, dihina, bahkan difitnah. Itu gara-gara kalian. Saya sarankan kembalilah ke thariqah Bani Alawi yang sebenarnya, Bani Alawi yang suci, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan perusahaan, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan politik, yang suci, yang tidak ada kepentingan apapun. Mudah-mudahan semuanya menjadi sadar. Saya buat video ini untuk mengklirkan semuanya, sehingga apa yang terjadi semua ini tidak diwariskan kepada anak cucu saya nantinya. Jadi anak cucu saya tidak dipermalukan karena video-video yang dulu kalian pernah buat. Itu akan menjadi jejak digital, ya. Jadi seluruh habaib ini dikurang ajari bukan karena saya. Habaib ini caci maki bukan karena saya. Habaib ini dihina bukan karena pemikiran dan ceramah saya. Habaib dihina ini karena gara-gara habaib yang sok jagoan, gara-gara habaib yang sok pintar, gara-gara habaib yang mereka seolah-olah paling benar, ya. Mudah-mudahan semuanya paham dan tidak menjadi dosa turunan. Tetap satu komando dengan Pak Prabowo Subianto sebagai pemerintah yang sah. Insya Allah Pak Prabowo Subianto diberikan sehat panjang umur, dan insya Allah Pak Wapres juga Mas Gibran Raka Buming Raka diberikan sehat panjang umur sehingga bisa mengabdikan dirinya secara totalitas kepada bangsa Indonesia yang sangat kita cintai ini. Mudah-mudahan TNI Polri menjadi organisasi yang solid, jangan sampai diadu domba dengan orang-orang yang punya kepentingan. Tetap solid TNI Polri, tetap solid habaib dan kiai, tetap solid seluruh umat Islam, dan tetap solid seluruh elemen anak bangsa di semua agama. Baik itu dari Katoliknya, dari Protestan, dan solid kepada Hindu, Buddha, Konghucu, semua solid. Jangan sampai kita diadu domba oleh siapapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Mampu Official, telah kita dengarkan bersama bagaimana tadi alasan daripada Habib Hussein Ba'agil, yang mana setelah munculnya isu polemik katanya Nasir Saleh Ba'alawi, Habib Hussein Ba'agil malah menyatakan sikap bahwasannya beliau sangat bahagia dengan adanya isu polemik katanya Nasir Saleh Ba'alawi. Mereka para habaib yang berlawanan dengan Habib Hussein Ba'agil ini dapat merasakan bagaimana cacian, makian, bahkan kata Habib Hussein Ba'agil, beliau sempat diludahi oleh sesama habaib yang tidak sepemikiran dengan beliau. Karena telah kita ketahui bersama bagaimana Habib Hussein Ba'agil ini sangat amat sejalan dengan pemerintahan, baik itu pemerintahan Joko Widodo ataupun pemerintahan daripada Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tetapi sebahagian daripada para habaib ini sangat amat melawan ataupun menentang daripada baik itu pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, mantan Presiden Bapak Joko Widodo, ataupun yang saat ini tengah menjabat Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Raka Buming Raka. Tidak sedikit yang menentang daripada kepemerintahannya beliau, terkhusus daripada para habaib, contohnya Habib Harun Smith, Habib Rizik Syihab, yang mana beliau-beliau ini sering mengkritisi atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Bapak Presiden, baik itu Presiden yang sebelumnya Joko Widodo ataupun Bapak Prabowo Subianto. Nah, dalam hal ini mereka-mereka yang berseberangan dengan Habib Hussein Ba'agil ini malah saling serang sama habaib satu sama lainnya. Dan dalam hal ini, dalam isu polemik katanya Nasir Saleh Ba'agil ini, Habib Hussein Ba'agil merasa bersyukur mereka
yang menentang daripada kepemimpinan presiden yang baik itu Bapak Jokowi ataupun Bapak Prabowo bisa merasakan cacian, makian, bahkan diludahi oleh masyarakat banyak karena bertentangan dengan Habib Hussein Ba'agyar. Begitulah kira-kira pernyataan daripada Habib Hussein Ba'agyar ini, alasan kenapa beliau bisa merasa bahagia atas adanya polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi di tengah banyaknya para habaib yang marah atas kemunculannya Kiai Imaduddin yang membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alawi. Saya pun melihat ada sebahagian daripada habaib ini memang berperilaku tidak baik, dan tidak sedikit pula para habaib yang berperilaku baik, soleh begitu, dan bisa mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat banyak. Nah, dalam isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini, seakan-akan bahwasannya para habaib ini 100% seluruhnya berperilaku jahat, tukang bohong, tukang mencaci memaki, seperti halnya oknum-oknum sebahagian daripada para habaib yang nampak di baik itu di media sosial ataupun di berbagai ceramah-ceramah yang ada pada saat ini. Sebetulnya tidak sedikit pula banyak para habaib yang begitu amat soleh, begitu amat alim, dan memberikan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat banyak. Dan daripada polemik isu batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini, kebanyakan masyarakat menilai hanya tertuju pada oknum-oknum habaib yang berbuat salah saja, tidak melihat daripada banyaknya habaib yang berperan penting mendidik umat, mengajarkan umat terhadap kebaikan. Maka dalam isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi pun, dalam isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi ini, saya pun menghimbau, mengajak kepada sahabat-sahabat sekalian agar lebih bijak melihat adanya isu polemik batalnya nasab Syahdah Ba'alawi, karena jikalau mereka atas dasar kebencian, kedengkian terhadap beberapa habaib, oknum habaib, seharusnya mereka urusi saja oknum-oknum daripada habaib itu tersendiri. Tidak usah mencampur adukan antara nasab dengan perilaku sebagian oknum habaib, yang mana sebagian daripada oknum habaib itu dijadikan landasan untuk membatalkan nasabnya Syahdah Ba'alawi. Baik sahabat-sahabat yang official dimanapun berada, pada video kali ini cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah tadi kita tonton bersama, apa yang telah kita tadi lihat bersama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.